Periksa sekitar sudutnya, lalu di bawah tempat tidur. Tunggu, apa itu di sana? Hotel seharusnya jadi rumahmu saat jauh dari rumah. Tetapi tahukah kamu rahasia apa yang disembunyikannya? Berikut hal-hal yang tidak akan pernah diberitahukan oleh staf maupun manajer hotel. Beberapa pemilik hotel sangat percaya pada mitos angka 13, atau mereka pikir para tamu juga. Apapun alasannya, kemungkinan kamu tidak akan menemui kamar nomor 13 atau seluruh lantai 13 sama sekali. Di timur jauh, hal yang sama juga berlaku untuk angka 4. Kenaikan kelas kamar tanpa biaya tambahan bisa didapatkan dengan mudah saat kamu merayakan ulang tahun, hari jadi, atau ulang tahun pernikahan. Cukup telepon sebelumnya dan tanyakan mereka tentang hal ini. Mungkin kamu memeriksa noda atau kutu busuk di tempat tidur, tapi bisa jadi kamu melewatkan benda paling kotor dalam kamar, remote TV. Benda ini tidak pernah dibersihkan, maka masukkan remote TV ke dalam plastik transparan sebelum digunakan. Masih banyak lagi benda kotor dalam kamar hotel, tetapi kita simpan dulu ya. Setiap hotel punya tempat di mana staf menyimpan barang-barang yang tertinggal. Seringnya adalah pengecas ponsel, tetapi ada banyak lagi barang menarik yang ditemukan. Gigi palsu, bola mata dari kaca, dan bahkan kotak berisi cacing. Jika tidak ada yang mengklaim benda-benda ini setelah 5-10 tahun, ya mereka cukup sabar menunggu. Para petugas kebersihan akan mengundi dan mengambilnya. Beberapa hotel mewah memiliki kamera tersembunyi untuk keamanan. Umumnya dipasang pada lubang pengintip pintu. Jadi, tempelkan selalu selotip atau penutup lain di atas lubang pengintip di kamarmu. Tetapi kamera tersembunyi di dalam kamar itu memang tidak etis. Untuk mengeceknya, matikan lampu dan nyalakan kamera depan pada ponselmu. Pindai kamar perlahan, kamera ini akan menangkap sinar inframerah kamera tersembunyi. Biasanya di dekat tempat tidur dan di dalam kamar mandi. Maka, periksa area ini dengan cermat. Para pemilik hotel sering mengizinkan teman dan keluarga mereka menginap dengan gratis. Kamu tak akan menyadarinya karena biasanya mereka sudah pergi sebelum musim ramai pengunjung dimulai. Pegawai hotel dan petugas kebersihan bisa juga menikmati fasilitas tertentu. Mereka bisa mengambil handuk, sandal, mantel mandi, dan sampo. Tetapi, yang mungkin tidak kamu tahu adalah mereka biasanya mengizinkanmu mengambil benda-benda dari kamar hotel. Alat tulis, perlengkapan mandi, cangkir kopi, payung, apa saja dengan nama dan logo hotel. Ini akan berfungsi sebagai iklan gratis saat kamu memakainya. Buah-buahan dan sayuran segar yang ada di dekat pintu masuk restoran hotel bukan sekedar dekorasi. Ini berfungsi mengakali tubuhmu supaya merasa kenyang bahkan sebelum kamu mengambil piring. Dengan begini, perusahaan akan menghemat uang. Hotel bisa saja memberi tambahan sabun mandi atau perlengkapan toilet lain, tetapi ada beberapa hotel yang mengenakan biaya tambahan jika kamu mengambil terlalu banyak makanan saat sarapan prasmanan. Agar koki tidak kesal dengan jumlah makanan yang terbuang, beberapa hotel di negara tertentu mengharuskan tamu untuk membayar apa saja yang tersisa di piring mereka. Tak ada hotel manapun yang mau memberitahu cara mendapatkan diskon besar-besaran. Jadi, jika uangmu terbatas, lakukan reservasi setelah jam 6 petang. Inilah saat di mana bagian penjualan berusaha menjual semua reservasi yang dibatalkan pada menit-menit terakhir. Seringkali, itu berarti pengurangan harga, kadang sampai setengahnya. Hari Minggu pertama setiap bulan adalah waktu terbaik untuk check-in. Para pelancong baru saja check-out, sedang pebisnis belum tiba. Jadi, kebanyakan kamar terbaiklah yang tersedia. Untuk mendapatkan pilihan terbaik, gunakan layanan khusus yang disebut rooming. Kamu dapat melihat semua kamar hotel dan memilih mana yang paling kamu suka. Tanyakan saja pada resepsionis. Mereka tidak akan mau terbuka tentang layanan gratis kecuali ditanya. Pengecas ponsel, catokan rambut, air minum botolan, dan board game adalah sebagian di antaranya. Mereka juga bisa memesankan kendaraan, tiket konser atau pertunjukan, dan membangunkanmu pada waktu-waktu tertentu. Hotel bisa saja menolakmu saat check-in meski pemesanan sudah dibayar di muka. Mereka dapat membatalkan reservasimu jika kamu tidak muncul sebelum jam 6 petang. Jika terlambat, hubungi pihak hotel dan beritahu mereka sebelumnya. Meskipun kamu datang tepat waktu, kamu masih tetap dapat ditolak. Ini biasa terjadi saat hotel terlalu banyak pemesan. Dalam hal ini, pihak hotel biasanya akan mengarahkanmu ke hotel lain. Yang mengejutkan, penolakan ini tergantung siapa kamu.
Pria muda yang sendirian, pasangan dan sekelompok teman punya kemungkinan ditolak lebih besar dari rombongan keluarga atau wanita tua yang sendirian. Ini karena mereka biasanya lebih fleksibel menghadapi sesuatu yang tak terduga. Sebelum minum di minibar, periksa dulu apakah minumannya disegel. Para pekerja hotel berkata, ada banyak kasus di mana tamu-tamu sudah menghabiskan semua minuman yang tersedia, lalu mengisi botol kosongnya dengan air keran agar tidak usah membayar. Jangan bilang saya yang memberitahumu ya. Jaringan hotel besar umumnya punya alat transportasi sendiri untuk menjemput atau menjamu tamu-tamu penting untuk berkeliling kota. Taksi hotel biasanya lebih murah dari taksi di kota, jadi jika ingin berhemat, periksa biaya transportasi yang disediakan di resepsionis. Tetapi jangan minta resepsionis merekomendasikan tempat makan. Mereka akan menunjukkan restoran setempat yang telah membayar hotel untuk memberikan rekomendasi. Walau bisa jadi, makanannya terlalu mahal dan hambar. Para tamu sebetulnya tidak membayar untuk sewa kamarnya, tetapi lebih kepada lokasi hotelnya. Kedekatan menuju bandara, pantai, pusat kota, dan objek wisata terkenal akan membuatmu membayar lebih. Ya, meskipun bukan hotel berbintang dengan kondisi ruangan yang tidak bagus. Berpikirlah 2 kali sebelum menyerahkan kuncimu untuk parkir valet. Ada banyak kasus di mana pekerja hotel membawa mobil mewah untuk berjalan-jalan dan bahkan memvideokannya. Mobilku? Oh, tidak! Orang terkenal bisa saja menginap di kamar sebelahmu. Tak ada yang tahu karena mereka menggunakan nama palsu untuk menyembunyikan identitasnya. Untuk kita, masyarakat biasa, ini tidak diizinkan. Kamu telah memesan sebuah kamar single dengan tempat tidur besar dan pemandangan indah menghadap ke pantai. Dan yang kamu dapat adalah kamar dengan 2 tempat tidur kecil dan pemandangan dinding batu bata. Ini sering terjadi, tetapi seharusnya mereka memberi kompensasi atau layanan gratis tertentu sebagai gantinya. Ketahui hakmu jika manajer hotel tidak menawarkannya. Berangkas di dalam kamarmu bisa jadi kurang aman. Jika kamu membawa barang berharga, sebelum menginap, minta resepsionis menyediakan tempat di berangkas utama hotel. Tempat ini biasanya lebih aman karena tidak semua staf punya aksesnya. Meskipun kursi dan sofa hotel nampak bersih, tunggu sampai kamu melihatnya di bawah mikroskop. Jangan duduk di atasnya tanpa alas handuk atau selimut terlebih dahulu. Kamu tak tahu apakah tamu sebelumnya meletakkan kakinya di atas perabot tersebut. Dan kakinya tentu saja kotor karena karpet kamar jarang dicuci. Mungkin sekali setahun atau bahkan lebih jarang lagi. Jadi, jangan berjalan di atasnya tanpa alas kaki. Jika memakai sandal atau sepatu di dalam kamar, pastikan membungkus bagian bawahnya dengan topi mandi saat kamu mengemasnya dalam koper sebelum pergi. Hal yang sama juga berlaku bagi tempat tidur. Sebelum berbaring, ketahuilah bahwa staf kebersihan bisa jadi mencuci spray setelah dipakai tamu, tetapi tidak termasuk penutup kasur lebar berkuman itu. Jangan sentuh gelas minumnya juga. Meskipun mungkin sudah dilap, tetapi bisa jadi serbet yang digunakan telah dipakai membersihkan permukaan lainnya. Kenapa? Ya, karena staf hanya mempunyai waktu 20-30 menit untuk membersihkan keseluruhan isi kamar. Jadi mereka harus mengerjakannya dengan cepat, bukan dengan cermat. Yang sering terlewatkan adalah saklar lampu, pegangan pintu dan laci, dan remote TV. Ironisnya, barang-barang ini justru yang paling banyak disentuh. Para ahli berkata bahwa benda-benda ini punya kuman yang sama banyaknya dengan toilet. Solusinya, selalu bawalah tisu antibakteri. Dan jika kamu bertanya tentang kebersihan hotel, membersihkan tidak berarti membunuh kuman. Pilihlah kata-katamu dengan bijak dan jangan beri celah kepada manajer untuk berkilah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.